Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novitasari. Saya akan menjelaskan profil negara Vietnam dan logo dari negara tersebut. Vietnam adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di kawasan semenanjung Indochina. Negara ini memiliki nama lengkap Republik Sosialis Vietnam, merupakan negara komunis yang hanya mengakui satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Secara astronomis, Vietnam berada di antara 8 derajat lintang utara, 24 derajat lintang utara, dan 102 barat timur, serta 110 derajat barat timur. Vietnam yang berada di paling timur semenanjung Indochina, Asia Tenggara, berbatasan dengan Cina atau Tiongkok. Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.210 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 97.040.3034 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk mencapai 96 juta jiwa. Ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia di urutan keempat. Logo dan strategi branding di negara Vietnam. Pada tahun 2011, kepariwisataan Vietnam mencapai angka mengesankan, menyerap kedatangan 6 juta wisatawan internasional. Hasil ini merupakan indikasi tambahan bagi penggalan jalan 10 tahun perkembangan pariwisata Vietnam, tahap 2001 hingga 2012. Sebelum menggelarkan strategi baru dari tahun 2012, penggalan jalan baru kepariwisataan Vietnam dicatat dengan peluncuran logo slogan Vietnam, yaitu keindahan abadi, Timeless Charm. Slogan ini, keindahan abadi, dengan simbol bunga teratai yang mulai mekar, telah resmi menjadi logo program promosi pariwisata nasional pada tahun 2012 hingga 2015. Logo ini melambangkan produk utama wisata Vietnam, yaitu wisata bahari, ekowisata, dan alam, wisata budaya dan sejarah, wisata menguatkan alam dan petualangan. Halo, nama saya Maria Sofiana. Saya akan menjelaskan strategi pariwisata yang ada di Vietnam. Negara Vietnam sendiri merupakan negara termasuk di negara ASEAN. Vietnam juga menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang pariwisatanya yang berkembang pada saat ini dengan pesat, dengan meningkatnya wisatawan yang telah ditargetkan dari tahun-tahun sebelumnya. 2019, Vietnam menangkan 18 juta wisatawan mancanegara dan masih terus memberlakukan pembenahan aturan pariwisata, pembangunan infrastruktur pariwisata, dan pengembangan digital pariwisata. Pariwisata Vietnam juga terkenal dengan wisata-wisata yang tak kalah menarik loh. Mulai dari wisata alam, kemudian wisata budaya, ada juga wisata sejarah yang masih terkenal hingga saat ini. Negara yang termasuk di Asia yang memiliki 4 musim, sangatlah menarik sekali, bukan? Adapun pengamalan yang pastinya seru, yang pasti kita dapatkan saat berlibur di negara Vietnam. Adapun usaha pariwisata yang berkesinambungan yang dilakukan secara bertahap lebih mementingkan kualitas destinasi wisatanya sendiri. Pasar domestik yang lebih difokuskan untuk pengembangan negara Vietnam. Dan bisa dilihat dari seberapa target dan mampu untuk membawa wisatawan datang untuk berkunjung di negara Vietnam. Rencana pengembangan The Master Plan for Tourism Development until 2020 and a Vision towards 2030 diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Vietnam untuk membuktikan bahwa industri pariwisata dapat berperan sebagai sektor ekonomi, membuat kontribusi yang positif bagi pengembangan industri pariwisata terkait yang arahnya lebih profesional dan modern.
Hal ini diharapkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing dari sekitar 10,3 juta dengan omset 19 miliar US dollar pada tahun 2020 menjadi sekitar 18 juta wisatawan dengan omset 36 miliar US dollar pada tahun 2030 mendatang. Sesuai dengan skema perkembangan sektor pariwisata Vietnam sendiri periode tahun 2011 tahun 2020 itu sudah termasuk wisatawan yang sudah sangat berkembang. Kemudian visi untuk pada tahun 2030 mendatang, industri pariwisata membutuhkan dana sekitar 42,5 miliar US dollar untuk investasi sektor infrastruktur dan jasa. Sektor pariwisata akan memprioritaskan pengembangan pasar di kawasan Asia Timur dan ASEAN, sekitar negara Asia Tenggara. Mempertahankan pasar Eropa bagian timur, utara, barat, dan juga Amerika bagian utara, serta memperluas ke wilayah timur, tengah, dan India. Sebagai bentuk keseriusan negara Vietnam sendiri, pemerintah menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas dengan dibentuknya Vietnam National Administration of Tourism atau disingkat VNAT yang dikhususkan menangani sektor pariwisata yang ada di Vietnam. Badan ini berhubungan langsung dengan seluruh aspek pendukung pariwisata dan juga memberikan perhatian lebih untuk kelangsungan hidup pariwisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan cara mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan dengan meningkatkan pelayanan kepariwisataan. Dengan demikian, diharapkan sektor pariwisata mampu berkembang pesat dan menjadi andalan utama penghasil devisa dan pendapatan negara. Terakhir, UNESCO mengakui 2 peninggalan sejarah Vietnam sebagai bagian dari warisan dunia, yaitu Benteng Imperial Thăng Long dan Benteng Dinasti Ho. Benteng Imperial Thăng Long terletak di kota Hanoi, ibu kota negara Vietnam. Kemudian yang didirikan pada abad ke-11 oleh dinasti Le Viet, menandai kemerdekaan Viet Dai dan sebagai simbol pusat benteng kekuatan politik regional selama hampir 13 abad tanpa gangguan sedikit pun. Sedangkan benteng dinasti Ho dibangun pada abad ke-14 sesuai dengan prinsip Feng Shui. Benteng ini menggambarkan perkembangan benteng ini melambangkan neo-Konfusianisme pada akhir abad ke-14 di Vietnam, dan penyebabnya pariwisata Vietnam mengusahakan pembangunan pariwisata dengan 10 negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara di sub wilayah Sungai Mekong, Hang, dengan kemudian Asosiasi Pariwisata Pasifik Asia atau PATA, Organisasi Pariwisata Dunia atau WTO, dan mendirikan hubungan pariwisata dengan 1.000 perusahaan dari 60 negara. Selain itu, tahun 2020 sampai dengan tahun 2030 mengemukakan banyak hal yang baru dan bersifat sebagai terobosan yang akan dilakukan oleh negara Vietnam sendiri. Sifat terobosan dimanifestasikan dalam pandangan pengembangan pariwisata secara berkesinambungan menurut arah yang berkualitas, modern, dan mempunyai brand tersendiri, pemanfaatan yang efektif, punya titik berat dengan semua sumber daya dan keunggulan nasional, mengembangkan sifat antar instansi, antar daerah dan pemasyarakatan dengan peranan badan-badan usaha sebagai tenaga pendorong. Sedangkan hal yang baru dalam strategi ini meletakkan tugas mengembangkan brand sebagai faktor kunci dan persaingan internasional dengan meningkatkan efektivitas, berusaha membina dan mengembangkan beberapa brand dan yang menonjol dari kepariwisataan Vietnam sendiri di kawasan mendunia. Hal ini termanifestasikan secara paling jelas dan pemusatan perbuatan sebagai produk dengan ragam pariwisata, destinasi-destinasi wisata yang ada di Vietnam. Sapa Teras. Sapa adalah sebuah
sebuah kota di Vietnam yang terletak tidak jauh dari perbatasan Cina. Sapa terkenal dengan sawahnya yang indah dan hijau. Jadi seperti destinasi wisata alam yang saat ini terkenal. Pengunjung bisa menemukan hamparan terasering sawah super hijau dan lembah Muang Hoa antara kota Sapa dan gunung Phan Xipang dengan background hutan bambu yang lebat. Sapa menyuguhkan pemandangan seperti pedesaan, yakni dengan ikon terasering sawah-sawah yang berundak-undak seperti itu untuk pengunjung yang menyukai tempat dengan pemandangan yang indah dan yang masih alami. Maka tidak salah jika memilih untuk mengunjungi tempat ini. Pengunjung tempat wisata di Vietnam juga bisa mengambil foto dengan latar belakang terasering yang indah ini. Kemudian yang kedua ada Han Gai Street. Gai Street yang ada di Hanoi, ibu kota Vietnam, merupakan sebagai tempat wisata, yaitu tempat wisata sebagai tempat belanja. Tempat yang satu ini dikenal juga dengan istilah Silk Street karena barang yang dijual kebanyakan adalah sutra. Jadi semacam kain-kain yang kita bisa mengunjungi tempat wisata ini dengan berjalan kaki menyusuri Han Gai Street. Lokasinya berada di sebelah utara dari Hoan Kiem Lake. Dulunya kawasan ini hanya sering dikunjungi oleh penduduk lokal Vietnam saja. Namun, lama-kelamaan banyak juga wisatawan yang mulai berkunjung ke sana saat berada di Hanoi. Akhirnya, lambat laun, semakin terkenal dengan pengunjung bisa menemukan kurang dari 90 toko. Jadi sepanjang jalan itu ada toko kiri dan kanan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.